Halo, selamat datang lagi di analisis kita. Hari ini kita bakal ngobrolin sesuatu yang kayaknya udah biasa banget kita dengar, permintaan dan penawaran. Tapi ini kita bakal lihat dari kacamata yang beda banget, yaitu dari sudut pandang prinsip-prinsip ekonomi Islam. Oke, kita mulai dari pertanyaan yang mendasar banget ya. Gimana kalau misalnya mekanisme pasar itu nggak cuma soal cari untung sama manfaat doang? Gimana kalau setiap keputusan jual beli itu punya dimensi etisnya? Nah, ini dia inti dari obrolan kita hari ini. Oke, pertama-tama kita perlu bangun fondasinya dulu nih. Biar kita ngerti soal permintaan dan penawaran dalam konteks ini, kita harus paham dulu kalau ekonomi Islam itu pada dasarnya punya inti moral dan etika. Gini, kalau di ekonomi biasa, tujuannya kan seringkali cuma buat maksimalkan untung atau kepuasan ya kan? Nah, di sini tujuannya itu falah. Falah ini bukan cuma soal kaya raya loh. Ini konsepnya jauh lebih luas, tentang kesejahteraan seutuhnya, senang dan makmur di dunia, tapi juga di akhirat. Semuanya dipandu sama iman. Jadi tujuannya itu menciptakan individu yang sejahtera di dalam masyarakat yang juga adil. Nah, ini dia yang menarik banget dari slide ini, kita bisa lihat perbandingannya langsung. Ekonomi konvensional itu kan sumbernya dari pengalaman, dari data empiris. Nah, ekonomi Islam, dia nambahin satu lapis lagi, wahyu, yaitu Al-Quran dan Sunnah. Terus lihat deh batasan barangnya. Di konvensional, apa aja bisa dijual beli selama ada gunanya, tapi di Islam, cuma yang halal. Jelas beda kan akibatnya? Yang satu ngejar efisiensi dan pertumbuhan tanpa henti, yang satunya lagi, dia lebih ngejar keseimbangan, keadilan, dan berkah buat semua. Oke, sekarang kita bedah pilar pertama pasar, permintaan. Kita bakal lihat gimana motivasi dan batasannya jadi beda banget begitu ada nilai-nilai moral yang ikut campur. Betul, hukum dasar permintaan itu ya tetap berlaku. Harga turun, permintaan naik. Tapi, nah ini ada tapinya. Dalam kerangka Islam, permintaan itu nggak didorong sama keinginan yang nggak ada batasnya. Prioritasnya itu untuk memenuhi kebutuhan atau needs, bukan sekedar wants alias keinginan semata. Jadi moralitas itu jadi saringannya. Jadi ada 3 pagar pembatas yang jelas banget buat konsumen. 1, barang atau jasa yang diminta itu wajib hukumnya halal. 2, harus secara aktif ngehindarin yang haram. Dan yang ketiga ini penting, bahkan buat barang yang halal pun nggak boleh berlebihan atau boros. Istilahnya itu israf. Jadi pilihan pribadi kita itu nggak absolut. Ayat ini, ini ngerangkum prinsip tadi dengan indah banget ya. Kita dikasih kebebasan buat menikmati hal-hal baik yang diizinkan, tapi selalu ada pengingat yang tegas. Jangan melampaui batas. Nah, ini dia landasan spiritual yang jadi panduan perilaku konsumen di pasar. Oke, tadi kita udah lihat dari sisi konsumen kan? Sekarang kita pindah ke sisi seberangnya, produsen atau penjual. Di sini kita juga bakal lihat kalau nyari untung itu ada aturannya, ada prinsip etis yang jelas. Nah, buat produsen ada 4 prinsip utama yang jadi pegangan. Pertama, yang paling dasar, ya sama kayak konsumen. Mereka cuma boleh jual barang yang halal. Kedua, nggak boleh serakah. Maksudnya dilarang keras nimbun barang buat mainin harga. Ketiga, dan ini penting banget buat jaga kepercayaan, mereka harus menghindari garar atau ketidakpastian. Dan yang terakhir, semua transaksi harus adil. Terus, apa sih ghorar itu? Ini istilah kunci ya. Ghorar itu intinya segala bentuk ketidakjelasan atau spekulasi yang bisa bikin salah satu pihak rugi. Contohnya gimana? Ya misalnya jual ikan yang masih berenang di laut, kita kan nggak tahu dapat atau nggak. Atau jual barang tapi deskripsinya nggak jelas, ambigu. Tujuannya simple, ngelindungin pembeli dan penjual dari eksploitasi. Nah, terus gimana jadinya kalau pembeli yang punya etika ketemu sama penjual yang punya prinsip di pasar? Yang mereka cari itu bukan cuma harga keseimbangan biasa, tapi sesuatu yang lebih tinggi. Harga yang adil. Para pemikir kayak Ibnu Taimiyah itu percaya kalau pasar dibiarin jalan dengan jujur, nggak ada tipu-tipu, nggak ada nimbun barang, maka secara alami harga yang terbentuk itu adalah tsaman adil. Ini adalah harga yang benar-benar mencerminkan nilai barangnya, adil buat penjual dan pembeli, dan bisa bikin pasar stabil dalam jangka panjang. Nah, biar pasarnya jalan dengan adil, ada konsep yang namanya hisbah atau pengawasan pasar. Penting banget buat dicatat ya, tugas hisbah itu bukan buat nentuin harga. Mereka itu kayak wasit di pertandingan, cuma mastiin semua pemain ikut aturan, mencegah ada yang curang, biar harga yang adil itu bisa terbentuk dengan sendirinya. Oke, sekarang kita sampai di bagian puncaknya nih. Kita bakal lihat gimana semua teori ini tuh bukan cuma di atas kertas. Kita akan lihat gimana teori ini secara dramatis mempengaruhi pasar di dunia nyata lewat beberapa studi kasus. Coba bayangin ya.
Ada sebuah pasar yang mayoritas pembelinya itu muslim yang taat. Terus ada yang jualan alkohol. Nggak peduli harganya berapa, bahkan kalau dikasih gratis sekalipun, permintaan buat produk ini bakal jadi nol. Betul sekali, bukan cuma rendah ya, tapi nol mutlak. Dalam istilah ekonomi, ini namanya corner solution. Konsumen bakal pindahin semua uangnya ke pilihan lain yang halal. Harga jadi nggak relevan sama sekali kalau udah menyangkut prinsip yang fundamental. Sekarang kita lihat kasus nyata, ayam goreng Widuran. Awalnya, wah ini laris banget. Semua orang percaya restorannya halal. Tapi begitu kebongkar kalau mereka ternyata diam-diam pakai minyak babi, bahan yang jelas-jelas haram, coba tebak apa yang terjadi. Kepercayaan langsung hancur, dan permintaan dari pelanggan muslim ya langsung hilang. Dan coba lihat dampak visualnya di sini. Grafik ini bukan cuma angka penjualan loh. Ini adalah visualisasi dari kepercayaan yang hancur lebur. Sebelum kasus ini kebongkar, bisnisnya rame. Sesudahnya, buat segmen pasar muslim, permintaannya langsung anjlok ke nol. Ini bukti nyata kalau iman itu bisa jadi faktor ekonomi yang nggak bisa dibantah. Jadi kalau kita rangkum, polanya itu konsisten banget. Buat kasus penipuan haram kayak ayam Widuran, atau produk yang memang mutlak haram kayak alkohol, permintaan dari konsumen yang taat itu ya nol. Sebaliknya, buat produk yang jelas-jelas halal dan dijual jujur kayak es kelapa jeruk misalnya, permintaannya stabil. Ini nunjukin kalau prinsip-prinsip Islam itu bukan teori doang, tapi benar-benar jadi pendorong perilaku pasar yang kuat di dunia nyata. Jadi, setelah kita lihat semua ini, apa dong kesimpulan utamanya? Apa satu hal paling penting yang bisa kita bawa pulang dari analisis ini? Poin paling krusialnya adalah ini. Ekonomi Islam itu nggak mengganti hukum permintaan dan penawaran, tapi justru menyempurnakannya. Dia seolah menyematkan sebuah lapisan etika atau akhlak langsung ke dalam mesin pasar. Tujuannya, pada akhirnya, untuk menciptakan pasar yang lebih stabil, lebih bisa dipercaya, dan lebih bermanfaat buat semua orang. Dan ini ninggalin kita dengan sebuah pertanyaan buat direnungkan bersama. Nggak peduli sistem ekonomi apa yang kita anut ya, kalau memang benar pasar itu cerminan dari nilai-nilai kita semua, lalu apa yang dikatakan pasar kita saat ini tentang diri kita sebagai sebuah masyarakat? Coba direnungkan. Sampai jumpa di kesempatan berikutnya.